A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat Allah lah semua kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Salam serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Anak-anak semua kelas 9 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di semester 2. Insyaallah selama semester 2 ini Bapak yang akan menggantikan Ibu Nadia dalam mengajar PKN. Semoga anak-anak semua bisa tetap mengikuti pelajaran PKN sebagaimana dulu anak-anak bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Nadia. Baik, karena kita sudah sampai pada pembahasan bab 2 ya. Pada semester 2 maksudnya, kita akan memulainya pada bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia, negara kita tercinta, itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama. Dengan banyaknya ragam suku, ras, dan agama ini tentu menjadikan Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Nah, dari situlah akhirnya Indonesia punya bahasa daerah yang bermacam-macam, ya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Padang, Aceh, bahasa Timur, dan lain sebagainya macamnya. Banyak bahasanya. Bahkan bahasa Dayak pun juga masih ada bahasa Dayak lainnya. Nah, tidak hanya satu bahasa Dayak. Begitu juga dengan suku Buton yang memiliki suku-suku lainnya di dalamnya ya, tentu dengan bahasa yang berbeda. Kemudian juga kita memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dan istiadat yang berbeda. Nah, keberagaman tadi, dengan adanya keberagaman tadi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Nah, dan tentu dengan banyaknya keberagaman tadi, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang cinta dengan tanah airnya, yang cinta dengan negaranya, maka sudah menjadi keharusan kita untuk menjaga keutuhan, persatuan bangsa dan negara kita. Jangan sampai ini terpecah belah, jangan sampai budaya kita rusak karena budaya lain. Jangan sampai adat istiadat kita yang baik-baik itu menjadi hilang dan tidak kenal lagi dengan adat istiadat yang ada pada suku-suku di Indonesia. Maka sebagai generasi muda tentunya kita harus mengenal, mengetahui, kemudian kita menjaga dan melestarikan keberagaman yang tadi. Nah, pada pembahasan bab 4 kita ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah kita mengenal tentang makna persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan terakhir yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Baik, mari kita mulai materi kita yang pertama, yaitu tentang makna persatuan dalam keberagaman. Nah, kalau kita bicara tentang persatuan dalam keberagaman, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti persatuan?
Persatuan itu berasal dari kata satu yang artinya itu adalah utuh dan tidak terpecah belah. Ya, itu satu. Jadi kita ini bangsa yang satu. Dengan keberagaman tadi ya, Aceh, Banjar, Bugis, Toraja, Buton, dan lain sebagainya macamnya itu sebetulnya adalah satu. Yaitu satu dari bangsa Indonesia. Kemudian dari kata satu ini timbullah kata persatuan yang artinya itu adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam yang menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi kita ini adalah bangsa yang memiliki persatuan, yaitu persatuan di dalam bangsa Indonesia, di dalam negara Indonesia. Mau apapun sukunya, mau apapun agamanya, mau apapun rasnya, ketika dia tinggal dan menjadi warga negara Indonesia, maka dia adalah bagian daripada bangsa Indonesia. Kita memiliki satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan kita, maka kita akan bisa saling mengenal satu sama lain. Suku Banjar bisa kenal suku Bugis bisa kenal Toraja, Toraja bisa kenal orang Manado nanti bisa kenal orang Padang bisa kenal orang Aceh. Karena adanya bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya menggunakan bahasa-bahasa dari sukunya, bahasa Padang ngomong dengan orang Aceh pakai bahasa Padang, maka tentu orang Aceh tidak akan paham maksudnya. Begitu pula nanti ketika orang Aceh berbicara dengan orang Padang, dia menggunakan bahasa suku Aceh, maka tentu orang Aceh tidak akan paham. Orang Padang tidak akan paham dengan apa yang dibicarakan oleh orang Aceh. Maka agar kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengerti, kita gunakanlah bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, tentu ini jangan sampai menjadi perpecah belahan ya. Jangan sampai aku suku Aceh tidak mau berteman dengan suku Padang misalnya. Aku suku Bugis nggak mau temanan suku Banjar, itu tidak boleh. Kita harus bisa mengenal satu sama lain, bisa mengerti satu sama lain, ya bisa memahami satu sama lain dan bisa memberikan toleransi kepada orang yang berbeda dari kita, baik beda agamanya, beda sukunya, beda rasnya. Kita harus mampu memberikan toleransi kepada mereka. Dengan adanya toleransi itu, maka kita akan bisa mencapai yang namanya persatuan dalam keberagaman. Nah, kemudian ya di dalam kesatuan itu ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama adalah kesatuan dalam berbangsa. Ini maksudnya adalah keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa. Makna kesatuan berbangsa adalah bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang merupakan satu keutuhan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang keberagaman tadi itu adalah sebagai corak kita, ya, jati diri kita bahwa kita ini adalah bangsa yang beragam, bangsa yang banyak macamnya. Kemudian yang kedua adalah kesatuan bertanah air. Maksudnya adalah keadaan yang merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Makna kesatuan bertanah air adalah bahwa tanah air bangsa Indonesia itu adalah merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Jadi mau dia tinggal di Pulau Jawa, mau tinggal di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, ya, dan lain sebagai macamnya, mau dimanapun dia tinggal, ketika masih di wilayah Indonesia, maka dia adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ketika ada dari mereka yang membutuhkan kita, misalnya yang saat ini saudara-saudara kita tertimpa bencana di Kalimantan Selatan, kemudian di Mamuju, maka kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh, kita harus membantu mereka.
ya. Kita sama-sama coba galang dana, kita kumpulkan bantuan untuk mereka agar beban saudara-saudara kita di pulau yang berbeda tadi, di tempat yang berbeda tadi bisa sedikit terkurangi. Nah, dengan itulah kesatuan di dalam berbangsa, dalam keberagaman kita itu bisa tercipta. Nah, mungkin untuk materi pertama Bapak cukupkan dulu pada hari ini. Untuk anak-anak Bapak tetap belajar, tetap jaga kesehatannya, tetap menjaga protokol kesehatannya, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting sekali, ya. Tetap jaga imunnya, makan, minum, dan minum vitamin agar tetap dalam keadaan yang sehat walafiat untuk bisa terus mengikuti pelajaran pada malam hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallahi fatun qarib. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.